Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek klinik bagi mahasiswa fisioterapi menjadi momen yang sangat ditunggu karena pada saat itu kita terjun langsung untuk menangani pasien. Ketika kita di kampus, kita belajar secara teori, dan ketika kita di lahan praktek, kita langsung menangani pasiennya. Agar praktek klinik bisa berjalan lancar, makanya harus dipersiapkan. Nah, kali ini Mbak Fisio ingin ngebahas tentang tips lancar praktek klinik bagi mahasiswa fisioterapi. Tips pertama, cari tahu tipe rumah sakit tempat teman-teman praktek. Apakah itu tipe A, B, C, D, atau rumah sakit khusus. Dengan mengetahui tipe rumah sakit, teman-teman bisa memprediksi apa aja kasus yang sekiranya ditemui di sana, sehingga persiapannya bisa lebih optimal. Tips kedua, cari tahu tipe clinical educator. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara tanya kepada kakak tingkat atau teman-teman di kloter sebelumnya. Nah, kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa mengamati tipe-tipe clinical educatornya di minggu pertama. Karena ada tipikal clinical educator yang sifatnya santai, asal tugas mahasiswa selesai. Ada juga yang tegas dan keras kalau misalnya mahasiswa tidak tahu secara menyeluruh, dia akan memberikan nilai yang kurang memuaskan. Atau ada juga yang dia diam aja ketika mahasiswa males-malesan, dia tidak akan menegur, tapi di akhirnya dia memberikan nilai yang kurang memuaskan. Tips ketiga, buat deadline pribadi dalam pengerjaan status klinis, kepanitiaan, dan presentasi kasus. Tips keempat, jaga sopan santun baik kepada senior fisioterapi, teman-teman praktek klinik, atau kepada pasien. Karena setiap daerah itu memiliki keyakinan atau nilai-nilai budaya yang berbeda ya. Ketika teman-teman praktek di Jawa Timur tentunya beda dengan ketika praktek di Jawa Tengah. Sopan santun itu bisa terkait dengan bicaranya atau bahasa tubuhnya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mempelajari nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat sekitar tempat teman-teman praktek. Nah, karena beda daerah ini biasanya memiliki nilai sosial budaya yang dianut itu beda-beda. Tips kelima, belajar beradaptasi dimanapun teman-teman berada. Entah itu soal makanan, sosial budaya, tempat tinggal, ataupun suasana. Misalnya soal makanan, ketika teman-teman tipe penyuka makanan yang pedas, kemudian praktek di tempat yang identik makanannya dengan yang manis, nah teman-teman harus berusaha untuk beradaptasi dengan hal semacam itu. Atau kalau misalnya tidak bisa beradaptasi dengan makanannya, teman-teman berusaha untuk masak sendiri. Dalam praktek klinik biasanya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, apabila teman-teman suka dengan situasi yang tenang, padahal teman-temannya rame, nah teman-teman juga harus menyesuaikan dengan hal itu. Jangan sampai nanti ada cekcok atau ketidakcocokan tentang situasi. Tips keenam, ingat tujuan teman-teman untuk praktek klinik. Nah, biasanya ada banyak hal yang membuat terlena. Ketika teman-teman praktek di kota yang banyak objek wisatanya, teman-teman banyak menghabiskan waktu untuk berwisata ketika libur. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus atau tidak dikendalikan, akan menghambat dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban teman-teman.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.